Perjuangan Inggit Garnasih, istri tangguh yang mendampingi Soekarno. Inggit Garnasih yang merupakan istri kedua Soekarno, ia terlahir di Kabupaten Bandung 17 Februari 1888 dari pasangan Arjipan dan Amsi. Kisah cinta Soekarno dan Inggit bermula saat Inggit yang pada waktu itu masih istri Haji Sanusi, dan ia menjadi ibu kos bagi Soekarno yang sedang berkuliah di Bandung, tepatnya di ITB Bandung. Soekarno yang masih berkuliah itu jatuh cinta pada sosok Inggit yang pada saat itu 13 tahun lebih tua dari dirinya. Setelah menceraikan Utari, dan Inggit pun saat itu diceraikan oleh Haji Sanusi, keduanya menikah pada tahun 1923. Selama 20 tahun perjalanan rumah tangganya, Inggit selalu mendukung dan menemani setiap langkah perjuangan Soekarno. Berikut ini merupakan beberapa perjuangan dan peran penting Inggit Garnasih baik selama menikah dengan Soekarno dan setelah bercerai. 1. Membiayai kuliah Soekarno dari hasil berjualan. Selepas bercerai dengan Haji Sanusi dan menikahi Soekarno yang saat itu masih berkuliah dan belum bekerja, Inggitlah kemudian yang mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari dengan cara berjualan jamu, bedak, rokok, hingga kutang. Jamu dan bedak tersebut Inggit buat dari beras dicampur dengan beberapa ramuan lainnya dan digiling di atas sebuah batu pipisan. Bedak dan jamu tersebut diberi merek Kansai dan Ningrum, yang kemudian dititipkan ke warung-warung dan pengecer. Selain jamu dan bedak, Inggit juga menjual rokok hasil racikannya sendiri dan dijual dengan nama Ratna Juami, yang diambil dari nama anak angkatnya. Dari hasil berjualan inilah Inggit memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bahkan membiayai kuliah Soekarno hingga berhasil mendapatkan gelar insinyur. Kedua, menjadi penerjemah Soekarno saat mengadakan kursus politik. Soekarno sering mengadakan kursus politik bagi masyarakat Sunda di pinggiran kota Bandung saat itu. Inggit selalu menemani suaminya ketika sedang mengadakan kegiatan tersebut dan berperan sebagai penerjemah bahasa Sunda bagi Soekarno, sehingga apapun yang disampaikan suaminya tersebut lebih dimengerti oleh orang banyak. Ketiga, penghubung antara Soekarno di dalam penjara dan aktivis pergerakan. Meski suaminya bolak-balik masuk penjara, Inggit tetap setia pada Soekarno dan rutin mengunjungi suaminya di penjara. Dalam pertemuannya tersebut, jika Soekarno ingin menyampaikan pesan kepada aktivis pergerakan di luar penjara, maka ia akan menitipkannya pada Inggit. Pesan-pesan Soekarno tersebut kemudian Inggit selipkan di dalam lintingan rokok buatannya. Rokok-rokok tersebut kemudian diberi tanda dengan ikatan benang berwarna merah dan hanya dijual kepada aktivis pergerakan. Keempat, menyelundupkan buku-buku yang menjadi referensi Soekarno menuliskan pledoi Indonesia Menggugat. Pada tahun 1929, Soekarno dijebloskan ke sebuah sel kecil di penjara Bancai, Bandung. Selama di penjara ini, segala aktivitasnya begitu dibatasi. Dalam sel kecil itulah Soekarno membuat sebuah pledoi yang akan ia bacakan di hadapan Pengadilan Hindia Belanda di Bandung. Dalam pembuatan pledoi tersebut, Inggitlah yang kemudian membantu Soekarno mendapat pasokan buku-buku yang memperkuat pledoinya. Inggit rela berpuasa tidak makan nasi selama 3 hari sampai perutnya benar-benar kurus, agar buku-buku yang ia sembunyikan di balik bajunya tidak dicurigai oleh penjaga penjara. Hasil dari usaha tersebut, Soekarno dapat membuat sebuah pledoi yang terkenal dan berjudul Indonesia Menggugat. Kelima, menemani Soekarno ke pengasingan. Selepas pembacaan pledoi Indonesia Menggugat, Pengadilan Hindia Belanda memutuskan bahwa Soekarno di penjara Sukamiskin. Walaupun vonis yang dijatuhkan pada saat itu 4 tahun, namun Soekarno dibebaskan setelah 1 tahun di penjara. Tidak lama kemudian, akibat dari pledoinya di lapangan Tegalega, Soekarno harus dibuang ke ND
di Flores. Inggit pada saat itu dapat saja memilih tetap tinggal di Bandung, namun ia memutuskan untuk ikut menemani suaminya ke sebuah tempat yang mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bukan hanya Inggit, Ibu Amsi yang merupakan ibunda dari Inggit Garnasih pun ikut bersama anaknya dan menantunya tersebut. Bahkan Ibu Amsi kemudian wafat di Ende dan dimakamkan di sana. Setelah 4 tahun di Ende, Soekarno dipindahkan ke Bengkulu. Mereka berdua kemudian menghabiskan 4 tahun di Bengkulu dan berpindah-pindah ke beberapa tempat sebelum akhirnya ke Jakarta pada masa pendudukan Jepang. Di Jakarta, Inggit dan Soekarno tinggal di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, sebuah tempat yang nantinya menjadi tempat peristiwa penting proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun saat proklamasi dibacakan, Inggit sudah tidak ada. Inggit memutuskan untuk bercerai dengan Soekarno pada tahun 1943 dan kemudian kembali ke Bandung karena menolak dimadu oleh Soekarno yang hendak menikahi Fatmawati. Keenam, ikut mengungsi saat peristiwa Bandung Lautan Api. Selepas bercerai dengan suaminya pada tahun 1943, Inggit memilih kembali tinggal di Bandung. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh mantan suaminya, keadaan Indonesia yang saat itu didatangi oleh tentara Nika menjadi sangat kacau, hingga akhirnya di tahun 1946 terjadilah peristiwa Bandung Lautan Api. Inggit menjadi salah satu orang yang diantara ratusan ribu masyarakat Bandung yang saat itu tidak rela tanahnya diduduki kembali oleh penjajah dan memilih meninggalkan harta benda mereka di Bandung serta membakarnya. Mula-mula ia mengungsi ke daerah Garut dan kemudian berpindah-pindah hingga akhirnya baru kembali ke Bandung tahun 1950. Saat kembali ke Bandung, ia dibuatkan sebuah rumah di atas lahan di mana Inggit dan Soekarno pernah tinggal sebelum dibuang ke Ende. Rumah tersebut dibangun atas prakarsa Bung Hatta dan kawan-kawan Soekarno yang lain. Itulah beberapa peran penting dan perjuangan Inggit Garnasih. Beliau merupakan sosok perempuan tangguh yang tetap mendampingi Soekarno bahkan di masa-masa tersulit sekalipun, ketika suaminya itu bolak-balik masuk penjara hingga diasingkan. Meskipun namanya jarang disebutkan di buku-buku sejarah, sosoknya selalu ada dalam setiap langkah perjuangan Soekarno dan berhasil mengantarkan suaminya itu ke gerbang kemerdekaan Indonesia.